Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Guru mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca bacaan suratul Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan nantinya bisa bermanfaat di kemudian hari. Al-Fatihah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum Bu Guru mulai ke pembelajaran hari ini, kemarin masih ada yang ingat? Kemarin materi tentang apa anak-anak? Oh, tentang menghindari perilaku dosa besar. Coba sih, apa sih yang dimaksud dengan mencuri? Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuan seseorang, tanpa izin. Oke. Tadi malam ada yang belajar. Materi sekarang apa anak-anak? Materi adab berpakaian, adab berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu. Oke. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pakaian? Pakaian adalah barang yang kita pakai sehari-hari. Terus gunanya, fungsi pakaian apa? Untuk menutup aurat. Oke. Adab berpakaian. Di dalam Al-Quran terdapat 3 istilah untuk pakaian, yaitu 1. Libas, 2. Siyab, 3. Sarobi. Sedangkan dalam istilah Jawa, pakaian dikenal juga dengan istilah sandang. Apa sih yang dimaksud dengan sandang? Sandang adalah salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang yang digunakan untuk menutup aurat. Ada yang tahu aurat bagi laki-laki itu batasnya sampai mana anak-anak? Oke, batas aurat laki-laki yaitu mulai pusar sampai lutut. Sedangkan untuk aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali tangan dan wajah. Oke. Lanjut. Fungsi pakaian. Fungsi pakaian ada berapa anak-anak? Ada 3. 1. Penutup aurat. 2. Perhiasan. 3. Sebagai petunjuk identitas diri. Lanjut. Bentuk adab membiasakan berpakaian ada 5. 1. Disunahkan memakai pakaian yang bersih dan wangi. Kedua, tidak diperbolehkan untuk memakai pakaian yang ketat atau transparan. 3. Disunahkan berdoa sebelum memakai pakaian. 4. Mendahulukan bagian kanan pada saat memakai pakaian. Yang kelima, disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya, yaitu adab berhias. Berhias adalah upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan busana, hiasan, ataupun yang lain yang dapat memperindah bagi yang memakainya. Jadi, berhias itu untuk memperindah yang memakainya, guna untuk menutup aurat. Lanjut. Bentuk adab berhias. Bentuk adab berhias yaitu 1. Kita harus menata niat. Yang kedua, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim atau simbol yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang keempat, dilarang berhias untuk keperluan berfoya-foya ataupun ria.
Jadi kita berhias dengan sewajarnya anak-anak. Kita tidak boleh untuk berfoya-foya atau sombong atau menunjukkan sikap ria, tidak boleh. Yang ketiga, subbab, membiasakan adab berhias. Di sini ada beberapa hal yang diharamkan dalam memakai perhiasan, yaitu satu, sebagai laki-laki tidak boleh memakai emas dan sutra. Kemudian dilarang memakai pakaian yang berlebih-lebihan untuk kesombongan. Kemudian dilarang tato dan mengukir gigi. Kemudian bagi perempuan dilarang untuk menipiskan alis. Kemudian dilarang untuk menyambungkan rambut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu perjalanan. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan perjalanan? Perjalanan adalah manfaatnya untuk apa? Untuk menambah wawasan, kemudian untuk merefreshkan diri, kemudian dan lain-lain. Oke. Ada perjalanan. Perjalanan adalah suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud tertentu. Kira-kira perjalanan menurut bahasa Arab apa anak-anak? Safar. Safar itu menurut bahasa Arab anak-anak. Jadi arti dari safar adalah perjalanan. Oke. Kemudian bentuk adab perjalanan, yaitu satu, adab sebelum berangkat. Doa meninggalkan rumah adalah, ada yang tahu? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ada ketika di perjalanan. Ketika di perjalanan kita harus berdoa terlebih dahulu anak-anak. Semoga tujuan yang kita tuju nantinya bisa selamat dalam perjalanan. Apa sih kira-kira doa untuk perjalanan? Ada yang tahu? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian lanjut, bentuk adab perjalanan yang ketiga, yaitu adab ketika kembali dari perjalanan. Kemudian nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dalam adab perjalanan, yaitu ada 4. 1. Safar dalam menghibur diri. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi orang untuk mencari hasil usaha. Yang ketiga, perjalanan akan menambah wawasan. Yang keempat, mendapatkan kawan baik dan mulia. Lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu bertamu. Apa sih yang dimaksud dengan bertamu? Bertamu adalah tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan guna untuk menyambung tali persaudaraan antar sesama. Hukumnya bertamu adalah sunnah. Kita disuruh untuk bertamu itu untuk menjalin hubungan silaturahmi anak-anak, supaya silaturahmi ke keluarga maupun ke tetangga, ke seseorang tidak sampai putus. Kemudian bentuk adab bertamu, yaitu kita disuruh untuk memilih waktu yang tepat, kemudian mengetuk pintu. Kemudian tamu laki-laki dilarang masuk rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. Kemudian seorang yang ingin bertamu
disarankan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu apabila tuan rumah belum kenal. Kemudian jangan duduk sebelum dipersilahkan oleh tuan rumah. Kesan yang terakhir yaitu menerima tamu. Adab menerima tamu adalah menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim atau wajar yang dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud untuk menyenangkan atau memuliakan tamu. Jadi, seseorang yang berhak menerima tamu itu disarankan untuk mempersilahkan orang yang bertamu dengan cara lazim atau dengan cara sewajarnya. Kemudian, bentuk adab menerima tamu. Menerima tamu harus berpakaian sopan. Kemudian, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Kemudian, menjawab salam dengan waalaikumsalam apabila yang bertamu memberikan ucapan salam. Yang keempat, tunjukkan wajah yang berseri-seri. Kemudian, persilahkan masuk dan duduk. Kemudian, suguhilah hidangan dan minum. Baik, kira-kira anak-anak sudah paham nggak terkait dengan pembelajaran materi bertamu, menerima tamu, perjalanan, berhias, dan berpakaian? Sudah paham? Oke, Bu Guru ulas ya. Berpakaian. Berpakaian adalah salah satu kebutuhan pokok bagi setiap orang yang digunakan untuk menutup aurat. Kemudian berhias. Apa yang dimaksud dengan berhias? Berhias adalah upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan busana bagi yang memakainya. Yang ketiga, perjalanan. Safar adalah perjalanan, yaitu suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada tujuan dengan maksud tertentu. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bertamu? Bertamu adalah merupakan tradisi masyarakat yang perlu dilestarikan guna untuk menyambungkan saling keakraban atau menyambung tali persaudaraan antar sesama. Kemudian, menerima tamu. Menerima tamu harus mempersilahkan dengan cara sopan santun agar untuk menyenangkan atau memuliakan tamu. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Dan apabila ucapan Bu Guru dari awal hingga akhir ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.